Apa kabarnya nih sekarang? Semoga baik-baik aja ya. Ya walaupun kita melakukan segala kegiatannya serba online sekarang ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan kita tetap produktif, mengerjakan segala sesuatunya. Oke, pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul di room Zoom pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan tak lupa juga salawat beriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi agung kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang bisa kita rasakan pada sekarang ini. Dan tak lain tak bukan yaitu Nabi Allah, kekasih Allah, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya. Dan semoga kita semua yang berada di room Zoom pada siang hari ini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Kelak amin amin. Oke, sebelumnya mau ngucapin welcome to our webinar, welcome to our event, ya, di mana event pada siang hari ini merupakan salah satu program kerja dari ESL Department of BO Kemi FE Unsri. Jadi kegiatan kali ini namanya itu di proker ESL itu namanya Kemi Fun Day. Jadi di sini kita bakalan ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan English skill. Nah, in this event we have some theme dan temanya itu upgrade your English and break your limit. Nah, before we go to our main event, let me about myself first. My name is Dimas Dwi Cahaya, as a moderator, and I'm from accounting major 2019. And I am a member of ESL department of BO Kemi FE Unsri. Okay, for the first, let me to read some rundown of our event today. Jadi izinkan saya untuk membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang mana yang pertama itu ada registrasi, kemudian opening, kemudian disusul dengan ada kata sambutan dari Kepala Departemen ISL, kemudian pembacaan CV dari pemateri, kemudian pemaparan materi oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan question and answer section, kemudian ditutup dengan closing dan juga take picture. Oke, let's we go to the first section. Sesi pertama itu pembukaan. Let's we open this event by saying lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's we go to the next section. Sesi selanjutnya yaitu penyampaian kata sambutan dari Kepala Departemen ISL dari BO Kemi FE Unsri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Vina. Kepada Vina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya maaf. Untuk sambutan dari Vina bakalan diwakilin oleh teman kita yaitu Saudari Dinda. Pada Dinda, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Zuhijat Purnamasari, selaku sekretaris manajer dari ISL. Iya, Zulhijjah boleh dilanjut sambutannya.
Mohon maaf sebelumnya karena di sini gangguan sinyal ya. Di sini saya akan mewakilkan dari teman saya yaitu Vina dan Dinda. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kira-kira enggak teman-teman? Kedengeran cuman putus-putus, Zulhijjah. Putus-putus ya? Kalau sekarang masih putus-putus nggak? Halo? Udah lumayan, Zul. Iya, dimatiin. Video juga nggak apa-apa biar lebih jelas biasanya. Oh, ya udah. Tapi nggak apa, kalau mau nampilin wajah juga nggak apa-apa. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada kakak speaker kita yang menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar kita pada hari ini. Saya di sini berharap kepada seluruh peserta agar dapat memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh speaker kita, dan juga dapat menerapkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, dan semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjadi ledang pahala bagi kakak speaker-nya sendiri ketika kita dapat menerapkan apa yang beliau sampaikan. Nah, mungkin sekian sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zulhijjah atas sambutannya yang mewakili Dinda dan juga Vina. Oke, sebelumnya mau minta maaf dulu nih Dimas, off cam dulu, soalnya tadi juga jaringan lagi unstable, jadi I want to say sorry guys. Jadi Dimas bakalan memandu off cam, tapi nanti Dimas sesekali bakalan on cam kok. Oke, let's we go to the next section. Di sesi selanjutnya Dimas bakalan memperkenalkan nih pemateri kita pada hari ini. So, in this section I will read a little bit CV from our speaker today. Nah, untuk speaker kita atau pemateri kita pada hari ini ada Kak Henry Prasetyo. Halo Kak Henry. Hai. Halo. Jadi di sini Dimas bakalan ngebacain achievement dan juga prestasi-prestasi apa aja yang udah diraih oleh Kak Henry ini. Jadi for your information nih guys, Kak Henry ini merupakan mahasiswa berprestasi Unsri tahun 2019. And he got bronze medal from Malaysian Technology Expo 2019. And then he got bronze medal in Seoul International Invention Fair in 2019, and he got gold medal in International Invention of Sri Lanka in 2020. Dan juga Kak Henry merupakan delegasi National University Debating Championship Unsri tahun 2019 and others debate competition in English language and bahasa. Dan juga untuk organisasi, Kak Henry ini pernah menjadi Vice President of UKM Bahasa Inggris di bagian English Club Unsri tahun 2018-2019. Dan juga untuk kesibukan sekarang, Kak Henry ini merupakan koordinator zona MITI atau Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia, KM Sumsel, dan juga merupakan tenaga pengajar di Poltekkes Bengkulu di mata kuliah Bahasa Inggris dan juga menjadi juri dalam berbagai tadi sedikit perkenalan dari Kak Henry yaitu sebagai speaker kita pada hari ini. Oke, let's we go to the next section. Dan untuk sesi ini merupakan sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, dimana kita bakalan dengerin materi yang akan disampaikan oleh Kak Henry dan juga pastinya materi-materi ini berkaitan dengan tema kita yaitu upgrade your English and break your limit. Tanpa membuang waktu lama lagi, kepada Kak Henry, time is yours. Oke, kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman dari ini ya. Terima kasih atas undangannya dari teman-teman KMI sekalian yang insya Allah
sama-sama hari ini kita dalam suatu agenda yang bermanfaat. Kemudian tadi perkenalannya udah dikenalin sama moderator, ya terima kasih Pak moderator ya. Ngomongin masalah perkenalan, mungkin aku boleh kenalan diri lagi. Nama aku Henry Prasetyo, biasa panggil Henry. Sometimes sangat Hendrik, biasa manggil Bang Henry, Kak Henry, or anything. Kemudian asal daerah saya dari Curup, SMA Negeri 1 Curup, Bengkulu. Kemudian saya jurusan Teknik Kimia Unsri angkatan 2016, dan alhamdulillah baru lulus bulan Agustus kemarin. Jadi alhamdulillah tepat 4 tahun kuliah, dan alhamdulillah sekarang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas organisasi ataupun non-organisasi. So, mungkin boleh next slide. Oke, next slide. Halo, cek. Halo, kedengeran nggak? Maaf, operator, boleh di next slide? Oke, soalnya nggak ada yang on cam, jadi aku takut aku hilang sinyal. Enggak, Kak, ada kok, Kak. Ya, aku takut aku ngomong sendiri. Oke, boleh next slide, operator. So, hari ini materi yang cukup menarik tentang upgrade your English and break your limit. Jadi, upgrade your English artinya adalah jangan lupa untuk upgrade bahasa Inggris kita. Jadi, hari ini lebih ke sharing session lebih tepatnya ya, bukan kepada materi yang berat-berat, not too theoretical, tapi lebih ke sharing sessions untuk teman-teman sekalian untuk lebih semangat lagi belajar bahasa Inggrisnya. Kayak urgensi bahasa Inggris apa sih? Ya. Oh, kebablasan. Nomor 2 dulu, oke. Kemudian and break your limit. Break your limit itu kita ada batasan. Batasan itu banyak, bisa jadi ketidakberanian kita ataupun kemalasan kita dalam belajar bahasa Inggris. There's something that harus di break oleh kita. Jadi itu kenapa tema yang menarik diangkat oleh teman-teman dari KMI terkait upgrade your English and break your limit. Yang bakal aku bahas secara singkat mungkin di bagian presentasi nanti, dan kemudian kita banyakin sesi tanya jawabnya aja. Boleh next slide? Back slide first. Back slide 3. Oke. What do you think about English? Ya, ada yang berani nulisin kolom di chat nggak? Di kolom chat nggak? Apa sih yang kalian pikir tentang bahasa Inggris? Ataupun kalian boleh open mic. Nanti kalau yang berani open mic duluan dan jawabannya bagus, boleh. Insya Allah ada door prize-nya deh. Ada yang berani? What do you think about English? Kayak susah apa sih bahasa Inggris bagi kalian? Atau kenapa sih kalian pengen belajar bahasa Inggris? Atau output-nya apa sih ketika kalian sudah bisa bahasa Inggris nanti? Cita-cita kalian ataupun kesulitan dan sebagainya. Cuma sharing anything that you think about English. Anyone? Halo, anyone yang berani? Atau typing di kolom chat deh. Even no, kalau nggak ada yang berani. What do you think about English? Susah? Atau menyenangkan? Atau apa? Ada yang bisa menyampaikan? Dari teman-teman panitia ataupun peserta, what do you think about English? I will be waiting for you guys. Gimana? Ada yang berani? Mungkin izin, Kak, ya. Dimas mau nyoba nih. Oke. What do you think about English? I think English is so difficult but challenging, Kak. Oke, difficult but challenging. Interesting. Ada lagi dari teman-teman sekalian? Scholarship. Oke, dari teman-teman KMI, berarti impiannya kalau bisa bahasa Inggris pengen achieve namanya scholarship ya, amin. Next, ada lagi yang pengen nyampain tentang what do you think about English? Impian kalian ketika udah bisa bahasa Inggris nanti apa? Bahasa Inggris itu susah-susah gampang, Kak. Oke, boleh Ike Pratiwi, menarik nih. Ceritain susah-susahnya gimana, gampangnya gimana? Boleh, Ike? Ya, boleh dong. Open mic, Deng. Boleh nggak? Iya, Kak. Oke, susahnya gimana, gampangnya gimana? Susahnya kalau kita itu nggak tahu artinya, tapi gampangnya kalau kita tahu artinya. Oke. Kalau sekarang kenapa si Ike pengen belajar bahasa Inggris nih? Cita-citanya apa? Atau sekedar yang penting bisa ngerti orang ngomong? Pengen aja. Karena kalau ada orang ngomong bahasa Inggris itu penasaran apa sih artinya yang diomongin itu. Kadang kan nggak tahu sama artinya. Oke, menarik. Oke, ada lagi tergantung lingkungannya, Kak. Oke, itu dari Anggi ya. Boleh Anggi. Boleh open mic? Iya, Kak. Tergantung lingkungannya itu gimana maksudnya? Sebenarnya
sebenarnya bahasa Inggris tuh menurut saya susah gampang sih Kak, menyenangkan. Tetapi itu tuh kembali lagi sama lingkungannya sih Kak. Jadi Terkadang kan kalau lingkungannya kita gimana? tuh harus menyesuaikan tempat di mana kita harusnya namanya untuk pakai bahasa Inggris. Seperti kan bisa di English area, mungkin di tempat les. Tapi kan kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya bukan untuk lingkungannya, itu kan bisa banyak toksik Kak. Kayak so Inggris lu. Ini kan banyak-banyak yang seolah-olah menjatuhkan bahwa grammar kau salah. Untuk apa kau ngomong bahasa Inggris dulu padahal grammar kau salah? Kenapa tidak mereka tuh mensupport atau mendukung? Bukannya bahasa Inggris itu alat komunikasi? Bukannya bahasa Inggris adalah sebuah alat komunikasi? Bukan untuk maksud saya tidak untuk mengukur tingkat kepintaran seseorang. Tetapi mengapa kita tidak berani mencoba dahulu? Baru salah atau benarnya itu kan bisa kita perbaiki bersama. Oke, thank you. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Oke. Boleh nih, dari thank you jawabannya. Nanti kita bahas di penjelasannya. Sekarang boleh dari panitia next slide dulu. Ini orang stigma ataupun belum ya. Boleh next slide panitia. Oke. Ini kadang ada teman kita nih, yuk ngomong bahasa Inggris, tapi ada berapa banyak kadang stigma-stigma yang ataupun kata-kata yang terlontar spontan gitu. Contoh ketika kita diajak bahasa Inggris, tiba-tiba ngomong, aduh gimana ya kalau grammar aku nggak bener, aku nggak pede nih ngomong bahasa Inggris, atau aduh nggak berani lah, aku tiba-tiba blank aja kalau ngomong bahasa Inggris, atau ntar aja lah pas bahasa Inggris aku udah lancar, aku mau les dulu, aku mau belajar dulu, atau pronunciation aku masih jelek nih, nanti takut diejek sama orang-orang, atau minder sama teman-teman yang udah pinter, atau nih yang paling terakhir tadi yang sama kayak Antari sampaikan tadi ya, nggak mau norak kalau sosok Inggris. Nah ini stigma yang kadang ngebuat orang-orang malas untuk belajar bahasa Inggris karena ada pressure dari lingkungan yang tidak mendukung untuk belajar bahasa Inggris. Ujung-ujungnya kita stagnan in that level, ujung-ujungnya kita nggak mau terus untuk belajar bahasa Inggris. Nah, next slide. Nanti kita bahas gimana untuk nge-counter toxic kayak gitu. So, aku mau ceritain dikit tentang bahasa Inggris based on my story. Based on my story, aku dulu pas SD mungkin termasuk orang yang sangat hate dengan bahasa Inggris, sangat benci dengan bahasa Inggris, sangat gak suka dengan bahasa Inggris. Tapi mungkin I forgot exactly kelas berapa, kelas 3 atau kelas 4 gitu, aku dapat nilai bahasa Inggris yang benar-benar jatuh, yang benar hancur, jelek, dan sangat-sangat ya membencikan lah, sangat jelek sekali nilai aku. Kemudian pada saat itu aku les bahasa Inggris, kelas 3 atau kelas 4 SD. And then setelah itulah baru aku mulai cinta sama bahasa Inggris. Mulailah pas SMP aku ikut yang namanya storytelling, atau pas SMA aku ikut debat bahasa Inggris, hingga sekarang pas kuliah juga masih aktif ikut di debat bahasa Inggris sama di UKM Bahasa Unsri untuk melatih bahasa Inggris aku. Setelah aku belajar bahasa Inggris, akhirnya sekarang jatuh cinta sama bahasa Inggris, ujung-ujungnya berbagai kompetisi-kompetisi yang aku ikutin itu linear sama bahasa Inggris. Mulai tadi debat bahasa Inggris, atau mulai dari conference ataupun lomba-lomba karya tulis ilmiah di luar negeri gitu. Dulu aku nggak pernah bermimpi untuk bisa ke luar negeri. Dulu aku nggak pernah bermimpi bisa ngobrol sama seorang turis. Dulu aku nggak pernah bermimpi untuk bisa jalan-jalan ataupun ketemu orang yang benar-benar ngomong bahasa Inggrisnya lancar, yang itu benar orang asing dan aku ngerti yang mereka maksud. Itu benar-benar jauh dari ekspektasi aku. Tapi in the end of the day, ketika untungnya dulu aku benar-benar memilih untuk aku memutuskan untuk belajar bahasa Inggris, sehingga proses-proses yang aku lalui ujung-ujungnya menghasilkan suatu hal yang benar-benar bermanfaat. Tapi banyak sekali orang-orang yang aku kenal yang kadang baru belajar bahasa Inggris di SMA, atau bahkan baru belajar bahasa Inggris di kuliah. Dan itu benar-benar nggak terlambat. Karena yang namanya belajar itu nggak kenal yang namanya parameter dari umur atau parameter dari kelas dan sebagainya. So buat teman-teman sekalian yang di sini, yang ngerasa kalian punya bahasa Inggris yang masih low level, yang kayak nggak ngerti orang ngomong apa, terus yang masalahnya kayak bingung tentang grammar dan sebagainya, ngerjain soal TOEFL bingung, apalagi nanti lulus Unsri ya, kalau kita dari Unsri ataupun dari non Unsri juga sih nggak tahu. Kalau dari yang Unsri kan kita lulus harus lihat tes dulu tuh, harus ada standar skornya berapa, ujung-ujungnya kalau lulus baru bisa lulus dari Unsri, ya kan? Nah itu hal-hal yang mungkin nge-pressure kita juga untuk latihan bahasa Inggris dari sekarang. Tapi aku harapkan mimpi kalian cuma buat sebatas itu. Nanti kita bahas tentang target. Boleh next slide? Nah, in this slide, yang pertama yang kiri ngomongin tentang education. Siapa sih yang nggak pengen untuk kuliah di luar negeri? Terutama mungkin untuk S2 nanti atau S3 nanti. I think setiap orang pengen. Tapi kendalanya adalah dalam bidang bahasa Inggris.
Satu, dalam bidang speaking ataupun listening-nya takut nggak nyambung kalau belajar bahasa Inggris, belajar di luar negeri karena pakai bahasa Inggris, ya kan? Padahal benar-benar kita tahu kalau bahasa Inggris itu the first international language. Nah, jadi ketika kita belajar di luar negeri, kita bakal mikir tuh, aduh nggak berani ntar aku nggak nyambung dosennya ngomong apa. Atau nanti aku nggak dapet kelawan dari luar negeri karena aku nggak bisa ngerti apa yang mereka sampaikan. Ataupun dalam second layer, dalam bidang writing kita, ataupun dalam bidang kemampuan kita dalam bahasa Inggris, dalam bidang TOEFL dan sebagainya itu nggak memenuhi. Ujung-ujungnya kita nggak bisa mencapai yang namanya syarat-syarat untuk pergi ke luar negeri. So in this case kita harus coba untuk balancing between apa? Between satu antara yang namanya TOEFL untuk syarat sebagai pergi ke luar negeri, tapi nggak cukup di level TOEFL karena ada orang-orang yang pintar TOEFL-nya tapi kan speaking-nya low. Dalam arti mereka nggak bisa ngerti atau nggak bisa menyampaikan. Nah, kalau bisa teman-teman sekalian punya impian mulai dari sekarang dirancang untuk bisa ngebalancing dua-duanya. Antara TOEFL harus tinggi, kemudian juga harus bisa speaking dan juga listening ketika orang lain ngomong apa bisa doing conversation in English. Atau yang di gambar di kanan. Saya pasti nggak pengen ikut kompetisi ataupun holiday ke luar negeri, ya kan? Kakak dulu pertama kali ke luar negeri itu ke Malaysia. Nah, ke Malaysia itu mungkin Malaysia masih aman ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja orang masih nyambung. Tapi negara kedua yang kakak kunjungi itu ke Korea. Ke Korea itu benar-benar kan kita meskipun di sana emang nggak semua orang bisa bahasa Inggris, tapi at least di tempat-tempat tertentu itu ada yang bisa bahasa Inggris. Bayangin aja ketika kita ke luar negeri, tapi kita nggak ngerti tentang apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan, ya kan? Atau kita lagi tersesat, kita bingung nanya ke siapa, kita naik taksi, kita bingung mau ngomongnya gimana. Itu tuh benar-benar sangat-sangat menyedihkan menurut aku. Ya kan? Bayangin aja ketika kalian keluar negeri, terus kalian ketemu orang baru, terus ngobrol ini itu panjang lebar, kemudian kalian bisa ngobrol pakai bahasa Inggris, itu merupakan suatu kebanggaan luar biasa. Pertama kali itu aku pernah sih dulu di Bengkulu ketemu bule, tapi pertama kali kalau saya ke Korea itu ketemu orang Kanada masih SMA, itu bahasa Inggrisnya bagus banget. Kemudian dia banyak tanya ke aku, dan aku tuh dalam konteks deg-degan jangan sampai aku nggak bisa jawab, untung-untungnya bisa. Nah bayangin aja ketika kita keluar negeri, ngapain keluar negeri misalnya lomba nih, tapi kita nih fokus lombanya jalan-jalan, tapi kita diajak ngobrol sama orang, kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris, malu kan? Gitu. Ataupun teman-teman sekalian punya impian-impian lain, atau contoh kayak gini, padahal teman-teman tuh pintar, tapi disuruh presentasi bahasa Inggris nggak bisa. Atau teman-teman tuh pintar, tapi kalau debat bahasa Inggris nggak bisa, karena masalah komunikasinya. Ataupun pengen ikut conference in international, kalian nggak bisa gara-gara bahasa Inggrisnya. Ataupun ada yang pengen ikut Miss Universe misalnya, tapi nggak bisa karena bahasa Inggrisnya. Banyak sekali hal-hal impian yang mungkin kalau banyak impian, tapi ketika gara-gara satu hal nggak bisa bahasa Inggris, impian yang banyak tadi itu tiba-tiba hancur dan remuk gitu. Ujung-ujungnya kita buat standar, ya udah impian aku buat sini aja, yang nggak ada linear sama bahasa Inggris. Nah, itu wrong stigma yang harus dibuang pertama kali. Nanti kita bahas masalah target dan juga kapasitas diri. Next slide. Oke. Nah, ini mungkin introduction saja. There is 4 basic skills of English. Number 1 is listening, speaking, writing, and also reading. Nah, itu ada tanda panah kan. Listening dan speaking, kemudian writing dan reading. Biasanya, mostly kalau listening dan speaking itu berkaitan. Kalau writing dan reading itu biasanya berkaitan. Nah, yang pertama listening dan speaking. Listening dan speaking tuh, listening kan kalau kita orang ngomong apa kita tahu. Tapi kalian pernah nggak sih nonton movie, itu kadang kita nebak-nebak. Kita nggak baca subtitle nih, tapi kita nebak-nebak, kayaknya maksudnya ini deh. Nah, itu kan kadang benar, kadang salah. Idealnya ketika teman-teman udah bisa listening, teman-teman bisa ngerti kata per kata yang disampaikan. Sehingga jadi suatu kesatuan maksud yang dimaksud dalam percakapan orang tersebut. Ya contoh kayak sekarang kakak ngomong pakai bahasa Indonesia, you understand yang aku sampaikan, ya kan? Nah, harapannya bayangin aja ketika nanti aku ngomong pakai bahasa Inggris, dan kalian juga nangkep yang aku sampaikan, dan betapa bahagianya. Nah, listening ini biasanya ngelatihnya banyak sih. Bisa jadi lewat nonton-nonton, denger-denger lagu bahasa Inggris, nanti tahu tuh pronunciation-nya gimana. Ataupun kalian nonton film bahasa Inggris, kemudian nanti kalian tahu percakapan-percakapan dan nyambung gitu. Oh, ini kemarin pas diomong pas lagi konteksnya lagi ketakutan, lagi bahagia, dan sebagainya. Dan kemudian ketika kalian udah terbiasa listening, udah bisa dengerin orang, kalian bakal pede untuk speaking. Sometimes yang ngebuat kalian nggak pede untuk speaking adalah ketika kalian nggak tahu benar atau salah yang aku omongin. Tapi kalian contoh gini, ada lagu nih, Nevermind I Find Someone Like You misalnya. Itu kan lagu tuh ya, Nevermind I Find Someone Like You. Nah, itu tuh, tapi secara grammar, nanti sometimes kalau kalian ucapin itu, oh ternyata ada lirik lagu yang bisa aku jadi kata-kata. Ternyata ada lirik lagu yang pakai grammarnya benar.
Nah, disitulah proses belajar terjadi. Kemudian ketika listening tadi mantap, udah fasih, kalian bisa speaking dengan PD-nya. Kayak gitu. Jadi listening dan speaking itu dua hal yang harus benar-benar disatukan. Nah, begitu tuh speaking. Ketika kalian speaking, ngomong, orang lain nangkep yang kalian omongin, itu berarti kalian udah berhasil. Tapi ketika speaking, dalam konteks lawan bicaranya adalah orang-orang yang pinter juga ya, pinter bahasa Inggrisnya. Ketika kalian speaking, tapi mereka nggak nangkep apa yang kalian omongin, nah itu berarti kita harus perlu belajar lagi. Yang kedua, reading dan writing. Reading dulu deh. Reading itu kan baca bahasa Inggris. Pernah nggak sih kalian baca buku bahasa Inggris, entah itu buku kuliah, ataupun buku-buku novel dan sebagainya, atau buku fiksi dan sebagainya, kalian baca tapi nggak nyambung. Pakai Google Translate dulu, repot. Berapa banyak sih waktu yang kalian keluarin untuk ngabisin waktu untuk buka Google Translate, ya kan? Compare ketika kalian udah terbiasa reading buku bahasa Inggris, kalian bakal ngerti maksud dari buku tersebut apa. In the end, kalian bisa writing lebih rapi. Karena perbedaan writing sama speaking, itu kalau speaking kadang orang nggak terlalu fokus sama grammar kita. Yang penting orang ngerti yang kita maksud. I don't talk kalau grammar nggak penting ya, tapi kadang orang-orang mengabaikan grammar kita. Tapi in this case of writing, orang-orang pasti detail. Ketika grammar kita salah verb 1, verb 2, verb 3, itu bakal dilihat sama orang-orang. Ataupun writing juga dalam konteks TOEFL kan writing expressions kayak structure dan sebagainya. Nah, itu penting juga untuk dipelajari. Jadi ini 4 basic skills of English. Tapi, ada tapinya. Sometimes kita nggak bisa nge-forcing kita untuk bisa 4-4. Bukan bisa ya, maksimal dan hebat di keempat-empatnya. Kadang memang ada beberapa orang yang dominan di listening, tapi speaking-nya susah. Ataupun dominan di reading, tapi writing-nya susah. Atau reading-nya lancar, speaking-nya susah. Kayak dosen kakak tuh. Buku bahasa Inggris, buku teknik kimia yang tebel, itu kalau dia baca bahasa Inggris, sekarang nggak dibaca lagi, langsung translate di otaknya. Ini. Tapi ketika dia untuk pronunciation-nya jelek misalnya, atau speaking-nya nggak bagus, tapi reading dia luar biasa. Paham dia isi buku tersebut. Nah, ada orang yang writing-nya bagus, grammar-nya bagus, tapi ketika disuruh ngomong, dia bingung. Atau ketika disuruh dengerin orang ngomong bahasa Inggris, dia bingung. Tapi, kalau prinsip aku, at least kita bisa 4-4-nya. Bisa itu dalam konteks ngerti. Minimal di level ngerti. Nah, tapi kalau bisa explore 4-4-nya sih ya. Kalau bisa explore 4-4. Tapi kalau nggak bisa, at least bisa aja level listening nyambung lah. Speaking berani lah. Writing jangan sampai salah semua lah. Reading pun nyambung dikit lah. Nah, tapi harus ada hal-hal yang benar-benar kalian dominankan. Contoh kalau aku kan lebih suka dalam bidang public speaking. Jadi of course yang aku dominankan adalah di bidang speaking and also listening. Di bidang reading dan writing aku nggak terlalu dominan, tapi at least tetap ngejar yang namanya TOEFL dan sebagainya. Kayak gitu. Itu prinsip yang harus kalian pegang. Jadi harus kalian cari tahu 4 ini, kira-kira kalian pengen maksimalkan yang mana dulu untuk belajar sekarang. Oh, sekarang listening aku udah bagus nih, pengen belajar speaking Oh, speaking sama listening aku udah bagus, aku pengen belajar writing dan reading Oh, reading aku udah bagus, aku pengen belajar writing sama speaking Nah, yang pertama sekarang kalian harus tahu dulu, sekarang potensi kalian di mana dan kalian yang kurangnya apa dan itu harus dipelajari. Kayak gitu. Karena keempat-empatnya sama-sama penting dan saling berkolaborasi. Kayak gitu. Next slide. Oke. Nah, what should you do? Apa yang harus kalian lakukan? Di grafik tersebut, yang bawah ada capacity, yang kiri ada capacity, yang kanan ada target. Target, itu ada banyak misalnya. Contoh kayak kita punya target untuk beasiswa ke luar negeri. Oh, ini BTW target yang linear sama English ya. Yang kedua, you have TOEFL score di atas 550. Yang ketiga, you can doing several conversations with others in English. Yang keempat adalah mengerti saat baca buku dan nonton film bahasa Inggris. Nah, that's why tadi kalian harus tahu dulu targetnya. Contoh, you only have a target, yang penting aku ini Kak nggak boleh keluar negeri misalnya. Atau aku nggak ada hal-hal yang berhubungan sama TOEFL sih Kak. Yang penting aku sekarang ini aja Kak. Yang penting kalau nonton film atau baca buku tuh pengen yang bahasa Inggris Kak. Karena keren-keren itu Kak buku bahasa Inggris itu. Kemudian yang penting level itu aja deh Kak. Nah, itu kan level yang pertama misalnya. Ataupun, aduh aku ini pengen bisa ngobrol sama orang Kak pakai bahasa Inggris. Atau aku ini pengen ini Kak, pengen lulus dengan TOEFL score di atas sekian biar aku mulai daftar kerja di perusahaan-perusahaan asing misalnya. Ataupun aku pengen beasiswa ke luar negeri Kak, jadi aku harus bisa TOEFL dan bisa speaking juga loh Kak. Karena nanti aku takut nanti kalau udah keluar negeri nggak bisa ngomong sama orang-orang. Nah, something that you understand sekarang you should understand adalah capacity kalian di mana, knowing your capacity. Jadi tahu loh kapasitas kalian sekarang di mana. Kapasitas yang dimaksud adalah sekarang kalian sadar diri, kita ya, bukan kalian aja, kita sadar diri sekarang kita di level mana. Oh ternyata sekarang baca buku, mungkin kalau sehalaman mungkin setengahnya masih buka Google Translate. Atau nonton film masih nyolong-nyolong pakai subtitlenya. Ataupun
Kalau during conversation kadang nyambung, kadang enggak. Ataupun kalau TOEFL score-nya mungkin masih level 450, ya kan? Nah, jadi, oh masih segitu level aku. Jadi kapasitas dirinya harus dinaikkan lagi dong, di-upgrade lagi. Jangan jangan malah targetnya diturunin. Tapi prinsip di sini adalah optimis but still realistis. Jadi jangan sampai over optimis, tapi jangan sampai nggak realistis juga gitu. Jadi kalau prinsip kakak dalam melakukan sesuatu optimis dan realistis. Jadi contoh kapasitas kita di sini, target kita di sini. Nah kita ngebalancing dua-duanya. Kapasitas dinaikkan setinggi-tingginya, target diturunkan seminim-minimnya. Jadi gitu. Jadi target dinaikkan setinggi-tingginya, capacity dinaikkan setinggi-tingginya, target diturunkan seminim-minimnya. Sehingga ketemu, oh ternyata kayaknya in the end of the day nanti nggak apa-apa Kak, aku kuliah di Indonesia aja, karena target aku misalnya cuma sebagai jadi dosen pengennya, tapi aku tetap pengen skor di atas 550 Kak, biar ya at least bisa inilah, bisa compete ketika pengen daftar ini, daftar itu, dan sebagainya. Nah itu, jadi sekarang tuh adik-adik sekalian harus knowing your capacity dan know your target. Jangan sampai kalian nggak tahu kapasitas kalian seberapa, dan nggak tahu target kalian seberapa. Itu yang harus pertama kali kalian tentukan. Ya, jangan sampai salah. Ataupun in the other case, kapasitas kalian udah bagus, target kalian segini. Jangan. Kalau kapasitas kalian udah tinggi, targetnya juga harus tinggi dong. Ya. Nah, jadi jangan sampai ketika kapasitas kalian segini, target segini, kalian turunin targetnya jadi segini. Nah, itu jangan. Itu namanya kita nggak mau upgrade diri dong. Sejati manusia adalah yang senantiasa semangat untuk terus-menerus upgrade diri hari demi harinya. Gitu. Next slide. Tips and trick. Ini basic ya, tapi mungkin aku bisa ceritain dan mungkin bisa ngingetin. Ini I think you can search in Google, gampang di Google ada semua, tapi mungkin aku coba jelasin. Yang pertama, nonton film tanpa menggunakan subtitle. Ini susah, tapi menarik. Tapi ada tips and trick-nya. Biasanya kalau aku dulu pertama kali belajar bahasa Inggris, aku nonton film itu nggak cukup sekali. Aku nonton 2 kali. Jadi yang pertama, aku nonton pakai subtitle, dan yang kedua, aku nonton nggak pakai subtitle. Kira-kira aku nangkep nggak? Meskipun masih ada bayang-bayangan subtitlenya ya, tapi yang pertama, itu pakai. Dan yang kedua nggak pakai lagi. Jadi kita terbiasa untuk, oh ini artinya. Jadi listening kita nyambung. Untuk ngelatih listening sih lebih tepatnya. Dan kita juga kalau nonton film lebih enak. Karena kenapa? Karena kita tahu action yang dia lakuin apa. Jadi contoh lagi marah, atau lagi ngerjain sesuatu. Jadi kita bisa linearkan dengan action yang dia lakukan. That's why kalau mulai sekarang kalau pengen belajar listening, latihan untuk mendengarkan atau nonton video, movie, or anything without subtitle. Atau prosesnya pakai subtitle dulu, terus nonton sekali lagi tanpa subtitle. Ini susah sih, kayak ngapain sih Kak aku harus nonton film 2 kali? Ya udah kalau emang film yang kalian pengen pelajari, ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau emang kalian pengen belajar bahasa Inggrisnya, bakal banyak value yang kalian dapetin, kayak gitu. Ataupun kalau aku biasanya yang ketiga tuh, kita bahas yang kanan dulu ya. Belajar sendiri di YouTube atau platform lainnya. Di YouTube itu banyak sekali. Kalian cari aja di YouTube kayak tips how to learn English atau how to be confident in speaking English. Jadi banyak sekali di YouTube cara-cara yang belajar bahasa Inggris. Kalau aku biasanya kan debat bahasa Inggris tuh. Biasanya kalau aku nonton debat bahasa Inggris di YouTube, aku nonton tuh YouTube. Buka YouTube. Karena kan nggak nyambung tuh dia ngomong apa. Terus aku slow motion ya, low the speed-nya. Jadi dia ngomongnya agak santai, tapi jangan sampai terlalu santai ya, dalam konteks tempo yang normal manusiawi. Tapi ini toh yang diomong, ini gitu. Biasanya aku slow motion kan untuk cara belajar bahasa Inggris di YouTube. Yang kedua tadi yang mendengarkan lagu bahasa Inggris dan menghafalkannya. Bayangin aja ketika kalian udah hafal banyak lagu, yakinlah bakal ada lagu-lagu tersebut yang terperangkap dalam otak kalian atau memori kalian, kemudian bisa kalian aplikasikan dalam berbicara atau nulis. Karena lagu-lagu itu juga rata-rata ya grammarnya bagus. Meskipun kadang lagu-lagu itu disingkat-singkat. Tapi percayalah bakal ada hal-hal yang kalian dapetin ketika kalian berhasil dengarkan lagu bahasa Inggris atau menghafalkan lagu bahasa Inggris. Kayak gitu. Aku dulu gitu cara belajarnya. Kayak gitu. Jadi satu lagu tuh aku dengerin benar-benar. Jadi jangan sampai kalian denger lagu tuh sekedar tahu nada-nadanya aja gitu. Jangan sekedar tahu nadanya kayak gitu aja. Tapi benar-benar di knowing lirik by liriknya. Jadi ini yang diomongin. Jadi ngomong ini boleh disingkat. Gitu caranya. Bisa deh. Aku hafalin lagunya nanti aku terapin deh ketika speaking. Gitu.
Next slide. Nah, ini 1, 2, 3, ada 3. Yang pertama, membaca buku bahasa Inggris. Nah, membaca buku bahasa Inggris itu suatu hal yang sangat-sangat berat. Mungkin paling berat sih kalau aku disuruh milih di antara 6 solusi ini. Nah, yang pertama, kenapa ini berat? Karena benar-benar yang ngebaca. Kadang kalau kita ngebaca buku bahasa Inggris, kalau kita mood-nya bagus, enak. Kita bisa sambil di sebelah Google Translate. Tapi kalau mood kita jelek, kalau kita baca buku bahasa Inggris, terus nggak nyambung, terus kita tutup deh bukunya. Nggak jadi baca. Ya kan? Nah, jadi, tapi inilah namanya challenge. Something yang mahal harus di-trade off dengan yang mahal juga. Kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris dengan baik, ya kalian harus bisa juga untuk yang namanya baca buku pakai bahasa Inggris. Nah, ujung-ujungnya kalian bakal terlatih, nyambung, kayak gitu. Biasanya buku bahasa Inggris ini banyak ya, bisa jadi kayak buku-buku fiksi, ataupun buku-buku pelajaran. Apalagi kalau buku pelajaran lebih mudah sih, karena kenapa? Karena kadang bahasanya diulang-ulang. Ya kan? Nah, kalau buku-buku fiksi emang agak susah, kadang bahasa-bahasanya agak out of the box lah. Tapi masih bisa kita ikutin. Nah, tapi tadi kuncinya, kalau pengen suatu hal yang mahal, yang luar biasa, harus di-trade off sama hal-hal yang luar biasa juga. Yang tengah, itu ada namanya menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris. Ketika kalian belajar pakai bahasa Inggris, ya, itu there are many aplikasi yang bisa kalian download di Play Store dan sebagainya. Contoh kayak aku pakai Duolingo. Duolingo itu aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian kalian bisa belajar ada level-levelnya. Level-levelnya maksudnya adalah ada levelnya, ada level dasar, kemudian level-level speaking, level listening, kemudian dari level-level tersebut yang lebih tinggi. Terus ada reminder juga di aplikasi ini, Duolingo ini. Ada reminder kayak misalnya ketika kalian hari ini lupa belajar bahasa Inggris, ntar diingetin ada notifnya, ya. Jadi aku sampai sekarang di HP ini masih ada aplikasi ini untuk belajar bahasa Inggris. Kadang sadar nggak sih kita sekarang udah kuliah, tapi beberapa pronunciations yang biasa aja kita ragu. Kayak ngomong bahasa Inggrisnya meja itu apa, bahasa Inggris kursi itu apa, bahasa Inggrisnya rumah itu apa. Bukan masalah nggak tahu, tapi tak ragu. Benar nggak sih pronunciation aku? Nah, di aplikasi ini diajarkan dari basic-basic. Mulai dari binatang-binatang, hewan, tumbuhan-tumbuhan, benda-benda. Nanti kita bakal lebih confidence kan? Karena sometimes yang ngebuat orang-orang kehilangan kepercayaan diri mereka ketika berbahasa Inggris adalah ketidaktahuan atau ketidakpenginan untuk belajar, tidak mau untuk belajar, tidak ingin untuk belajar. Tapi bayangin ketika kalian, oh kemarin aku udah baca ini sih, jadi cara ngomongnya gini. At least kalian bakal pede untuk ngomongnya kayak gini. Nah, yang terakhir adalah kursus bahasa Inggris. Ini paling mudah, tapi benar-benar ya, benar tadi ada yang dikorbanin, yaitu uang. Jadi kita harus bayar uang, kemudian kalian bakal dapat kursus. Karena kursus ini enak karena kenapa? Karena komunikasi 2 arah. Kalau nonton di YouTube, you only have one way communications. But ketika kalian doing course, you will have 2-way communications. Ketika komunikasi 2 arah, kalau kalian bingung bisa nanya, ya kan? Atau orang lain bisa ngatas kalian. Ujung-ujungnya kalian bakal lebih terlatih. Jadi kalau aku simpulin dari 6 ini, mungkin yang paling efektif adalah kursus, tapi benar-benar ngeluarin dana. Terus yang paling sulit yang baca buku bahasa Inggris. Terus yang lain-lainnya itu bisa dipelajari sendiri. Terus juga banyak sih metode-metode lain. Contoh kayak kalau aku pengen belajar ngomong bahasa Inggris, biasanya aku record suara aku dengerin lagi. Oh ternyata bahasa Inggris aku masih jelek. Itu kalau udah bahasa Inggris. Ataupun ketika aku ngomong depan cermin misalnya. Aku ngomong depan cermin masih pakai ekspresi-ekspresi yang aneh atau enggak. Atau masih banyak gagapnya atau enggak. Nah, itu biasanya alat bentuk-bentuk latihan yang aku pelajari. Kayak gitu. Next slide. Nah, ini gimana caranya agar percaya diri atau berani ngomong bahasa Inggris? Yang pertama, terima kenyataan bahwa pasti akan melakukan kesalahan. Nah, inilah dalam proses pembelajaran. Kalau teman-teman nggak berani untuk salah, ujung-ujungnya nggak berani latihan, teman-teman nggak bakal pernah bisa. Jadi terima dulu, ya udah. To start speaking in English, ya santai aja. At the beginning, kalian tuh bakalan kalian kalau baru mulai nggak bakal bisa jadi seorang good speaker. Contoh pertama kali lomba debat bahasa Inggris, kalau nggak bisa menyanyi debaters yang udah international level. Atau pertama kali kalian ngomong bahasa Inggris, nggak mungkin kalian langsung lancar ngomong 5 menit tanpa berhenti. Itu impossible. Jadi yang perlu kalian lakukan pertama adalah buang rasa takut, buang rasa cemas, buang rasa malu untuk salah. Jadi kalian harus berani untuk salah. Kemudian belajar bahasa Inggris tersebut awal-awalnya emang logat kita jelek,
terus otak kita kadang ngeblank, kadang grammar kita salah, terus ngomongnya lambat, terus apa ya, ngomongnya terbata-bata, baca ae, itu hal yang normal. Itu hal yang harus accept pertama kali, itu hal yang normal. Nah, yang malahan yang luar biasa sekali kalau misalnya pertama kali belajar bahasa Inggris, ternyata kalian udah bisa ngomong cepet, udah bisa ngomongnya lancar, nggak pakai ae, itu luar biasa. Tapi itu sangat, ya bisa dibilang sangat mustahil pertama kali belajar bahasa Inggris langsung kayak gitu. Percayalah, mereka orang Indonesia ya, mungkin beda kayak keturunannya dari turis ataupun yang tinggal di luar negeri. Kalau misalnya orang Indonesia asli yang belajar bahasa Inggris, pastilah mereka mengalami logatnya salah ataupun terbata-bata atau ngomongnya pelan dan sebagainya. Itu harus kalian terima. Kalau kalian nggak terima, kalian nggak bakal bisa belajar bahasa Inggris. Nah, menerima kesalahan adalah bagian dari hal awal atau starting yang sangat penting untuk belajar apapun. Belajar bahasa Inggris salah satunya, tapi belajar apapun itu pertama kali harus percaya kalau aku mau ngapain aja bakal salah. Bakal salah maksudnya adalah salah dulu, baru bisa benar. Kayak gitu. Jarang atau bukan tidak ada ya, tapi jarang dalam first trial orang-orang tersebut langsung berhasil dalam melakukan sesuatu, terutama mungkin dalam speaking bahasa Inggris, speaking in English. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah keep speaking while improving your broken English. Kayak misalnya nih, ya let's say lah kalian punya broken English atau bahasa Inggris yang jelek. Lantas kenapa? Ya menurut aku tadi, untuk awal nggak masalah kalau punya bahasa Inggris yang jelek. Yang penting pede dulu. Lo harus berani punya speaking yang apa ya? Kan nggak mungkin tuh pertama kali ngomong bahasa Inggris kalian punya bahasa Inggris yang kompleks. Pasti dari bahasa Inggris yang vocabnya dasar-dasar dulu kan. Nggak mungkin kan vocabnya dari level yang tinggi kayak gitu. Jadi bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Grammar salah nggak apa-apa. Kalimatnya berlibat nggak masalah. Vocabnya ringan-ringan aja nggak masalah. Nah, tapi ada satu miskonsep dari yang sering timbul, kalau grammar dan vocab itu nggak penting dalam berbicara bahasa Inggris. Menurut aku salah sih. Karena grammar dan vocab itu penting, tapi bukan di prioritas pertama. Penting. Contoh aja ketika kalian ngomong bahasa Inggris sama orang lain, kemudian kalian pakai grammar yang bagus, pasti orang tersebut lebih paham dan lebih menganggap kalian, wah keren anak ini. Tapi bayangin ketika kalian ngomong bahasa Inggris, terus pakai grammar yang gelepotan, terus pakai vocab yang gelepotan misalnya, orang-orang bakal bingung. Tapi nggak apa-apa kalau untuk di percobaan-percobaan yang awal-awal, itu hal yang normal. Kemudian immerse yourself in English environment. Immerse itu apa ya? Leburkan diri Anda dalam lingkungan bahasa Inggris. Contoh tadi, belajar mulai dari sekarang sering-sering nonton, baca berita pakai bahasa Inggris, atau kayak di BBC, CNN, itu kan berita-berita bahasa Inggris. Terus juga belajar untuk dengerin video bahasa Inggris, nonton video bahasa Inggris, atau dengerin lagu-lagu bahasa Inggris. Kemudian apa lagi ya? Baca buku bahasa Inggris tadi. Dengan immersing yourself in English environment, ini bakalan inspiring atau menginspirasi diri kalian untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam. Bayangin aja, misalnya first trial, kalian ngomong bahasa Inggris, tapi kalian tuh dengerin nonton video bahasa Inggris, tapi kan nggak nyambung. Nah itu kan harusnya bakal nge-trigger kalian untuk bakal lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris, biar kalian lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Kemudian yang terakhir adalah speaking partner. Speaking partner adalah satu hal yang penting sekali dipelajari. Coba cari partner yang bisa bebas untuk ngomong bahasa Inggris, yang not toxic at all, yang nggak menghujat kalian ketika kalian ngomong bahasa Inggris salah, yang nggak bakal ngedisclaimer kalian ketika kalian ngomong bahasa Inggrisnya grammarnya jelek misalnya. Nah, kalian harus punya teman-teman yang kayak gitu. Nah, jadi benar-benar cari teman yang bisa untuk belajar bahasa Inggris bareng. Kayak aku ada beberapa adik tingkat yang tiba-tiba ngechat, Kak pengen belajar bahasa Inggris, mulai sekarang ngechat kakak pakai bahasa Inggris ya. Oke, fine. Kemudian aku catat sama dia sekarang saya pakai bahasa Inggris. Terlepas topiknya apapun. Kecuali memang topik-topik urgent. Kayak gitu. Mostly pakai bahasa Inggris. Nah, itu kalian bisa cari kayak gitu. Untuk coba punya partner yang speaking partner atau chatting partner pakai bahasa Inggris. Next slide. Oh ini kayaknya udah last slide deh. Satu lagi. Cukup cepat juga ya. Oke. Nah, ini satu lagi mungkin for information kalau teman-teman ikut Suliet, tes untuk lulus Unsri, non-Unsri pun ikut TOEFL untuk biar bisa beasiswa dan sebagainya. Itu namanya TOEFL. TOEFL itu terbagi jadi 3 types. Yang pertama listening, yang kedua structure, yang ketiga reading. Listening itu dengerin, kemudian nanti ada soal di paper,
kemudian kalian coba untuk apa namanya, coba untuk nulis ataupun jawab yang dimaksud sama orang tersebut apa. Kalau structure itu lebih ke grammar maksudnya kayak tenses, hal-hal kayak conditional sentences dan sebagainya. Pokoknya grammar lah, totally grammar biasanya di structure. Kalau reading itu biasanya ada teks panjang, kemudian ada yang namanya soal, kemudian terkait dengan teks tersebut. Kalau listening kuncinya adalah tadi, terbiasa untuk mendengar. Kalau kalian biasa terdengar kayak kita senantiasa ngehujat kayak kita senantiasa untuk apa namanya, untuk apa ya, "Aduh cepet banget sih ngomongnya," padahal kita nggak bisa biasa dengar cepat. Kemudian structure itu basicnya benar-benar belajar. Kayak aku nggak ada tips khusus untuk bisa instan belajar bahasa Inggris dalam 2 hari, aku nggak ada tips khusus. Benar-benar Inggris kalian harus belajar. Tapi tadi, even if kalian baru belajar di kuliah, di semester katakanlah semester 6 atau semester 7 atau semester 8, it's no problem. Tapi tadi, kalau kalian tahu kalian masih di level jauh, tapi kalian pengen gini, harus gesit ngejarnya. Contoh kayak si A ikut kursus bahasa Inggris sebulan sekali misalnya. Ya kalian harus belajar bahasa Inggris seminggu sekali minimal. Atau kalau ada kawan kalian belajar bahasa Inggris seminggu sekali, kalian harus belajar bahasa Inggris ya tiap hari. Meskipun minimal sehari untuk video dengerin 5 menit video aja cukup misalnya. Ataupun kalau teman kalian sama-sama punya satu tujuan dan teman kalian belajar bahasa Inggrisnya tiap hari, kalian harus ya lebih kencang lagi, kalian harus nggak tidur misalnya untuk belajar bahasa Inggris misalnya. Jadi silakan dikejar mimpi kalian masing-masing. Dan terakhir ada reading. Reading ini menurut aku paling susah gampang, tricky. Reading ini maksudnya kadang orang-orang banyak sekali ngantuk duluan kalau ada soal reading. Nah ini jangan. Padahal reading itu paling mudah, paling peluang besarnya untuk dapetin jawaban karena jawaban soal reading itu di soal semua. Kalau structure kan itu pengetahuan umum, pengetahuan yang nggak ada di soal. Tapi kalau reading itu ada di soal. So overall kayak gitu sih yang bisa aku jelaskan ke teman-teman sekalian. Mungkin sekarang kan ada beragam kalian ya, beragam asalnya mungkin ada semester 1 atau semester 3 atau semester 5 atau semester 7. Nggak ada kata terlambat untuk kalian untuk belajar bahasa Inggris. Dan juga jangan lupa rancang mimpi kalian. Biar kalian lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Contoh kayak kalian put di whiteboard, tulis di kamar kalian buat pengen S2 ke luar negeri, universitas ini pada tahun ini. Itu bakal nge-trigger kalian untuk lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris. Ataupun kayak aku dulu, cita-cita aku sebelum ke level pasca kampus, aku ke level kampus dulu. At least aku kuliah 2016 masuk, aku punya impian untuk pada tahun ketiga aku kuliah di Unsri, aku harus join NUDC. NUDC adalah National University Debating Championship. Dulu pertama kali aku debat pas SMA, aku ngomong bahasa Inggris cuma 2 menit, itu pun banyak AE-nya. Kemudian perlahan lah nambah 3 menit, nambah 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit. Ya, barulah perlahan coba lancar. That's called by process. Jadi kalian harus tahu juga ada yang jadi gini, dalam belajar ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. 1 ada namanya proses. 2 ada namanya kesalahan. Nah, yang ini harus kalian benar-benar paham. Proses setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin 1 kali baca ilmu baru langsung paham, ada yang harus 2 kali. Ataupun yang namanya kesalahan tadi, jangan sampai kalian ngebuat diri kalian aku nggak boleh salah. Nah, itu terlalu bahaya. Kalau kalian punya prinsip aku nggak boleh salah, sekali salah langsung down. Tapi kalian harus punya prinsip salah itu wajar, tapi aku harus meminimalisir kesalahan. Kayak gitu. I think that's all sih yang bisa kita sharing-sharing karena ini cuma sharing session ya, bukan belajar TOEFL, bukan belajar grammar. Kalau mungkin pengen sharing-sharing masalah TOEFL, grammar dan sebagainya, mungkin kita bisa sharing-sharing kontak-kontak aja. Karena hari ini kan materinya tentang sharing sessions tentang why you should break your limit. Limit itu apa sih? Tadi kemalasan, ketidaktahuan dan sebagainya. Upgrade your English. Berarti break your limit dalam konteks English-nya. Ya kan? Jadi kita bukan belajar bahas gimana cara ngomongnya kayak spesifik langsung belajar debat bahasa Inggris, bukan ya, ataupun spesifik belajar TOEFL hari ini mungkin nggak juga ya, tapi lebih ke level sharing session kepada teman-teman sekalian. Tapi ketika ada pertanyaan teman-teman yang bisa teman-teman tanyain, silahkan ditanyain, nanti aku coba jawab semaksimal mungkin. Gitu. Oke, thank you very much. Moving on ke moderator lagi deh.
Oke, thank you untuk Kak Henry atas sharing seasonnya dan juga ada sedikit tadi tips and trick gimana caranya kita. Halo, udah. Halo. Oke. Sorry sebelumnya minta maaf sering keluar masuk soalnya jaring lagi unstable banget. Oke, kita langsung lanjut aja ke sesi selanjutnya yaitu question and answer section. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Henry perihal anything about English, jadi boleh langsung diketikkan pertanyaan di kolom chat Zoom kita dengan format nama, jurusan, dan bentuk pertanyaannya, Pak. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, jadi selagi nunggu yang nanya nih Kak, Dimas ada pertanyaan nih Kak. Jadi kan Dimas kemarin tuh pernah dengar katanya kalau kita belajar bahasa Inggris tuh harus belajar tenses dulu. Kan tenses banyak tuh kayak ada 16 kalau nggak salah. Nah, kan kalau kita belajar tenses dulu kan kalau kita nggak tahu vocabulary kan nggak banyak tahu vocabulary kan ya sama aja we will get nothing kan Kak. Jadi yang pengen Dimas tanyain itu yang harus kita pelajari pertama itu we have to learn tenses first or we have to memorizing many vocabulary gitu. Oke, thank you, good questions. I think ini apa ya, private opinion jawaban dari aku. Mungkin kalau nanya ke orang lain di sini jawabannya beda. Yang harus dipelajari dulu tadi tergantung 4 poin tadi kira-kira yang mau dikejar yang mana. Tapi asumsikan kita belajar TOEFL deh, oke. Kita pengen belajar TOEFL misalnya, ngejar TOEFL biar skornya tinggi. Kira-kira belajar yang mana dulu? Sebenarnya kalau teman-teman kursus ikut kelas bahasa Inggris, ya, yang diajarin itu bukan cuman sekedar bahas grammar tenses, bahas conditional sentences, bahas apa conjunction, bahas ini itu dan sebagainya. Tapi biasanya emang ada silabusnya lebih rapi. Nah, sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku lebih milih belajar tenses. Tapi bukan tenses dulu sih. Karena kenapa? Karena tenses itu lebih clear untuk dipelajari. Karena itu benar-benar rumus, formula, dan sebagainya. Tapi kalau vocabulary, itu tuh hal-hal yang bisa kita pelajari perlahan-lahan. Karena gini, balik lagi ke tipe orang. Kalau tipe orang aku nggak bisa belajar yang kayak aku nulis 20 vocab, kemudian aku hafalin. No, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi aku belajar vocab baru biasanya, aku baca cerita, entah itu cerita fable, cerita binatang, cerita tentang hal-hal ilmiah yang aku suka topiknya. Nah, ada kata-kata baru aku catat. Biasanya kayak gitu, tipe aku belajar. Tapi balik lagi tadi jawabannya jadi gini sih, lebih tepatnya jawabannya adalah balik lagi ke orangnya. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih milih belajar ininya dulu, belajar tenses dan sebagainya dulu, karena itu benar rumus yang benar pasti. Vocab kan tergantung memori kita. Kadang lambat laun ketika kita rajin ngerjain soal yang namanya tenses tadi, kita bakal biasa untuk hafal vocab juga. Gitu. Jadi jawabannya adalah tadi depend on the individual pengen fokusnya kemana. Tapi kalau aku disuruh jawab, jadi aku belajar tenses dulu dan sembari belajar vocab. Jadi vocab tidak dikenalkan di akhir, tapi di seiring perjalanan. Gitu. Oke. Ketangkap maknanya. Nah, oke, ada yang nanya nih Kak, dari siapa nih? Dari Ike Pratiwi, izin bertanya Kak, tips dan trik dari Kakak supaya kita bisa mempertahankan kemampuan bahasa Inggris kita tanpa membebani kita sendiri nih Kak. Tips and trik untuk mempertahankan nih Kak, katanya. Pertahankan. Oke. In case banyak sekali orang-orang yang dulunya pintar bahasa Inggris, terus sekarang pas dites lagi, dia nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi dia gagal, kayak banyak cangnya, banyak al-nya. Karena kenapa? Karena mereka nggak pernah latihan. Itu kenapa tadi balik ke poin keberapa tadi, immerse yourself ke dalam lingkungan yang berbahasa Inggris. Jadi lingkungan bahasa Inggris itu banyak. Entah teman-teman yang senantiasa semangat dalam bahasa Inggris, ataupun benar your activity yang linear sama bahasa Inggris. Jadi untuk mempertahankannya ada 2 cara tadi. Yang pertama, carilah lingkungan yang berbahasa Inggris,
Yang kedua, cari activity yang bahasa Inggris. Jadi lingkungan dan activity. Lingkungan itu seperti apa? Lingkungan tadi yang teman-teman. Contohnya kayak aku masuk Unsri, langsung gabungkan bahasa Unsri. Untuk dia punya teman-teman yang mungkin sepaham untuk semangat belajar bahasa Inggris. Atau mungkin teman-teman adik-adik dari ekonomi, langsung masuk KEMI. Karena ada departemen ininya yang bisa ngajarin kalian bahasa Inggris dan semangatin terus misalnya. Ya kan? Itu namanya lingkungan. Yang kedua, your activity. Lingkungan aja nggak cukup kalau aktivitas nggak support. Jadi activity kita tadi, contoh kayak aku masuk UKM bahasa atau English Club-nya Unsri, tapi aku nggak semangat latihan. Of course it will be nothing, nggak bakal ada apa-apanya. Tapi ketika aku masuk UKM bahasa Unsri, kemudian aku semangat latihan debat, activity aku cenderung tiap minggu latihan debat terus, mungkin aku bakal terlatih untuk ngomong bahasa Inggris. Ya kan? Jadi tadi jawabannya ada 2 untuk mempertahankannya. Yang pertama based on environment atau lingkungan, yang kedua berdasarkan yang namanya your activity. That's all. Oke, terima kasih Kak Henry. Semoga untuk welcome. yang bertanya tadi dapat ditangkap jawabannya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya lagi boleh lanjut. Kita masih ada setengah jam lagi nih, masih lama tuh. Jadi ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya ada dari tadi. Tolong bacain aja kalau oke apa soalnya. Ini ada Kak, dari Anggi Sastrowardoyo. Saya ingin bertanya mengenai accent and pronunciation. Kita tahu ya, Kak, beberapa negara itu mempunyai logat dan penyebutan setiap orang berbeda. Seperti musisi pada saat bernyanyi dan menciptakan lagu tidak memakai grammar dan penyebutannya yang membling atau yang berbeda, Kak. Jadi gimana tanggapan Kakak kalau mengenai media pembelajarannya, Kak? Oke. Nah, masalah media pembelajaran itu tadi balik lagi ke 4 basic skills tadi yang mana yang pengen kau pelajari. Kalau sekedar pengen belajar ngomong, ya kan, atau listening, it's no problem, good for you untuk yang namanya dengerin lagu atau nonton movie dan sebagainya. Karena kayak pronunciation juga kadang ada beda, ada pakai British, ada non British misalnya. Ya kayak gitu misalnya kan. Atau hal-hal lainnya kayak benar tadi di beberapa lagu ada nggak pakai grammar yang bagus. Tapi ingatlah, dalam konteks lagu yang nggak pakai grammar bagus, mereka pasti memakai bahasa yang mereka pakai di komunikasi. Jadi tadi, balik lagi ke target. Jadi kalau target kalian pengen pede ngomong, atau tahu pronunciation orang gimana, itu nggak apa-apa kalau belajarnya dan dengar lagu. Karena aku juga dulu belajar dengar lagu, dan nonton movie, misalnya kayak itu, non ini ya, non subtitle. Tapi movie Inggris ya, jangan movie yang lain. Bahasa lain bingung juga. Bahasa Inggris maksudnya. Jadi kalian bisa dengerin itu. Nah, ketika in konteks mereka nggak pakai grammar yang benar, itu no problem. Karena itu bahasa komunikasi. Ya kan, contoh emang kalau dalam berbagai bahasa komunikasi, emang ada beberapa kadang grammar yang di-cut. Dan itu fine-fine aja, selama nyambung nangkepnya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian targetnya pengen belajar bahasa Inggris yang konteksnya benar-benar teoritis, output kalian ke TOEFL, kalian nggak bisa ngabaikan grammar, jadi benar-benar harus baca buku yang teori tentang grammar, buku TOEFL yang tebel itu, ataupun kalian bisa baca-baca buku bahasa Inggris sambil ngerti maksudnya. Ya itu sih. Jadi tadi, balik lagi ke target yang pengen dikejar, pengen apanya dari bahasa Inggris. Gitu sih. Gimana, jelas nggak? Oke, karena emang nggak ada tips and trick khusus. Karena nggak ada tips and trick khusus untuk ini. Untuk apa namanya? Untuk instan, nggak ada. Benar harus proses tadi. Oke, thank you Kak. Nah, jadi untuk yang bertanya tadi, semoga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kak Henry tadi. Nah, jadi ada yang bertanya lagi nggak nih? Hah? Ayo, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Kayaknya ada deh di kolom chat tadi. Tapi aku pakai HP. Susah jadi. Coba cek di kolom chat. Ada yang belum? Oh, Anggi sudah. Tiara sudah ya? Ini yang Tiara belum ya? Udah belum? Oh, Tiara ini nge-private aku. wait. Chatnya private. Isi pertanyaan kita bisa. Oke. Saya mau bertanya bagaimana cara kita percaya diri ketika menggunakan bahasa Inggris ketika berbicara, sedangkan terkadang tidak benar dengan kosakatanya. Oke. Menarik. Ini suatu hal yang bagus. Kenapa bagus? Kita sadar ketika kita salah. Nah, itu yang mahal loh dari proses pembelajaran.
Jadi kan pertanyaan tadi adalah ngomongin masalah, adiknya ngomongin masalah gimana buat kita pede kalau kita salah. Yang harus aku apresiasi, bagus karena kita udah tahu kita salah. Dan yang kedua, tadi, kesalahan itu nggak apa-apa. Yang ketiga, ketika emang ada toxic environment, orang-orang yang ngetawain ketika kita kerja jelek, misalnya, itu jangan dibawa beban. Itu tipsnya. Jadi, jangan sampai gini, kalian pernah nggak sih ketemu teman yang kadang bahasa Inggrisnya sangat-sangat low, tapi dengan pedenya dia ngomong, ya yes, ini no, atau dengan ngomong ke bahasa Inggris gitu kan, dia pedenya, dengan pedenya ngomong. Ya kan? Itu orang-orang yang luar biasa menurut aku. Kan banyak orang yang mungkin bahasa Inggrisnya bagus, tapi nggak pede ngomong. Ya kan? Jadi solusinya adalah gimana cara kita pede. Solusi paling konkretnya ya belajar dan latihan. Tapi solusi lainnya kita harus mengabaikan faktor-faktor eksternal tadi, yang toxic friend kayak tadi, yang menghujat kita ketika kita salah, ataupun orang-orang yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya menghujat ketika kita salah, ataupun yang lainnya. Tapi solusi konkret ya nggak ada solusi lain. The one and only harus belajar. Tapi belajarnya tadi ketika output belajarnya adalah dalam berbicara, latihanlah untuk memahami orang lain. Contoh, kalau kalian pengen ikut yang namanya Indonesian Idol misalnya nih ya, kalian tuh harus tahu dulu suara yang enak tuh cak mano dan yang tidak enak tuh yang kayak mana. Ya kan? Ataupun ketika kalian pengen ikut MasterChef Indonesia, kalian harus tahu masakan yang asin itu yang mana, yang pahit, manis, dan sebagainya itu gimana. Ya kan, harus tahu dulu standarnya. And of course, ketika kalian pengen belajar ngomong bahasa Inggris, kalian harus tahu dulu, dengerin dulu, gimana bahasa Inggris yang benar. Based on pronunciations, logat, grammar, or anything. Tapi tadi ingatnya, itu proses pembelajaran. Jadi proses itu waktunya apa ya, tidak tentu. Tiap orang beda-beda. Ada yang belajar bahasa Inggris sebulan langsung lancar ngomongnya. Ada yang butuh waktu 2 bulan. Tergantung intensitas kita dalam belajar. Jadi kalau jawabannya gimana biar percaya diri, ya belajar. Tapi yang PR-nya adalah metode belajarnya disesuaikan dengan individu kita, dengan waktu kita, dengan semangat apa ya, dengan kesibukan kita dan sebagainya disesuaikan. Itu sih jawabannya. Oke, thank you Kak Henry. Nah, jadi ada yang pengen nanya lagi nggak nih guys? Yuk. Any question? Ada. Ayo, ada pertanyaan nggak nih? Atau aku pengen sharing juga sih. Contoh dulu pertama kali belajar speaking bahasa Inggris, itu aku belajar ngomong sendiri, tapi konteksnya barang-barang yang ada dekat aku. Contoh ketika ada laptop dekat aku atau ada HP dekat aku coba deskripsiin aja. Oh, this my phone, HP fungsinya untuk ini. Terus HP ini kalau HP itu aku belajar, aku pakai sehari dalam waktu berapa jam. Aku kayak ngomong sendiri, terus ngedescribe barang-barang sekitar aku yang mudah-mudah. Oh, itu ada kucing itu warnanya ini, ngomong sendiri kadang. Jadi itu tuh ya udah untuk belajar dan nambah kepedean aja fungsinya. Itu salah satu tips juga sih yang aku pakai dulu. Oke, ada yang nanya lagi nih Kak dari Febianti. Gimana cara kita mengupgrade diri dengan kondisi pandemi kayak gini Kak? Mungkin ya gimana kita belajar bahasa Inggris pada saat pandemi kayak gini Kak? Kan kursus mungkin belum buka kayak kalau lagi pandemi gini. Jadi itu the best way-nya apa gitu Kak? Kalau dari pandemi. Oke. Bentar. The best way belajar di pandemi. Oke. Sebelum ke masalah English, kita ngomongin tentang pandemic dulu, lebih asik. Pandemic itu jangan dijadikan alasan untuk kita nggak bisa upgrade diri loh.
pandemic itu jangan jadikan alasan untuk kita nggak bisa berkembang. Sometimes what happen in satu sekolah, kita tahu kayak organisasi, aduh pandemik online, kehidupan online, nggak bisa nih kita buat event-event. Contohnya kayak ini bisa loh buat event untuk online. Ya kan, malah beruntung sekarang kakak lagi di Curup, bisa sharing sama teman yang lagi entah di mana. Bayangin aja ketika mungkin sekarang offline, mungkin kakak lagi di Curup dan nggak bisa sharing ke kalian. Itu yang pertama. Kemudian kayak akademik, aduh nggak bisa kuliah online, susah loh, gini-gini. Oke, agree susah. Tapi, apa ya, tapi it doesn't mean nggak bisa. Ya kan, buktinya ada orang-orang yang online-nya masih bisa. Jadi itu hal-hal yang benar tantangan ketika kalian harus tetap upgrade diri. Nah, kalau ngomongin tentang English, itu banyak sekali platform-platformnya. Sebenarnya nggak ada spesifik solutions, tapi tadi mungkin review aja yang di PT aku tadi, adalah yang namanya manfaatin platform-platform yang ada. Kalau kita pandemi gini kan yang dimanfaatin adalah masalah media sosial, atau masalah platform kayak YouTube, aplikasi, atau tadi aplikasi yang aku bilang kayak ada Duolingo dan sebagainya. Jadi rajin yang penting di pandemi gini adalah bukan platform bahasa Inggrisnya. Platform bahasa Inggris banyak ketika liburan kayak gini. Ya kan ada aplikasi, ada YouTube, ada nonton film tadi, denger lagu, dan sebagainya so on so forth lah. Nah, tapi yang mahal adalah atau yang jadi pertanyaan adalah kapan di masa pandemi seperti ini, kapan kita pengen ngebagi waktu untuk belajar bahasa Inggris? Itu questions yang harus dijawab dan harus jadi burden-nya. Jadi bukan ke level gimana sih tips and trick ataupun platform apa sih yang bisa aku pakai, kan kursus lagi ini Kak, kursus lagi tutup Kak. No, itu bukan pertanyaan yang seharusnya. Ya kan? Karena platformnya tetap ada. Banyak sekali. Bahkan beberapa kursus bahasa Inggris ataupun non bahasa Inggris tetap buka di masa-masa pandemi ini dengan ngajar secara online. Ya kan, banyak sekali kayak tes TOEFL juga banyak yang bisa secara online. Yang sekarang buka dan sebagainya. Tapi PR-nya yang harus jadi questions-nya adalah kapan kita bisa bagi waktu kita untuk belajar bahasa Inggris tadi. Itu yang sangat berat. Contoh kayak ketika dunia pandemik seperti ini, dunia online seperti ini, kalian punya waktu 24 jam yang mungkin kuliah sehari berapa jam ya? Aku nggak tahu sih, mungkin anggap aja 3 jam paling cepat lah ya, sehari paling dikit, lebihnya bisa jadi anggap aja 6 jam lah ya, atau lebih bisa jadi. Pasti kan punya waktu sejam sehari atau 30 menit sehari untuk belajar bahasa Inggris. Nah, most of you atau most of us itu kebanyakan nggak sadar kalau kita punya banyak waktu. Ujung-ujungnya kita nggak mau untuk belajar. Ya kan? Padahal kita punya waktu yang banyak. Kita punya waktu yang sangat banyak. Jadi, solusinya adalah pandai-pandai bagi waktu di masa pandemik seperti ini untuk kapan kalian pengen belajar bahasa Inggris. Minta film, coba pertanyaannya deh, lanjut. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Atur Ronauli, minta referensi film yang masih ringan bahasa Inggrisnya, jangan yang kompleks gitu Kak, supaya belajar dengerin audio tanpa subtitle. Ayo Kak, recommended film nih Kak. Exactly, I don't know. Karena kalau emang mau yang mudah, itu cari aja kayak speaking di YouTube misalnya, ya kan, yang memang mereka kayak jelasin temanya bahasa Inggris gini. Jadi gini, jangan dipaksain nyari yang mudah-mudah kayak gini. Tapi carilah movie channel YouTube yang kalian suka. Contoh kalian suka channel YouTube-nya si A, dia pakai bahasa Inggris, dan kalian suka kontennya, entah kontennya tentang masak, entah kontennya tentang teknik bernyanyi misalnya kayak gitu, atau kontennya tentang belajar ekonomi. Nah, kalian cari channel YouTube kayak gitu, ataupun kalian cari movie. Kalian ini suka filmnya genre apa? Yang ini ya, yang menurut bahasa Inggris ya. Kalau yang Korea kan ntar dia bahasa Korea beda lagi belajarnya. Yang bahasa Inggris, jadi nanti ini kalian cari movie-nya, entah itu dalam bidang kartun misalnya, dalam hal-hal yang film thriller dan sebagainya. Kalian cari tergantung hobi kalian. Jadi kalau untuk pertanyaan recommended film yang mudah, aku nggak bisa spesifikasinya, tapi saran aku cari film-film yang kalian suka, karena kalau kalian suka, keinginan untuk belajarnya lebih besar daripada belajarnya dalam hal-hal terpaksa kayak gitu. Gitu sih. Jadi silakan cari your own genre, kemudian your own favorite YouTube channel yang ujung-ujungnya bisa kalian semangat terus untuk belajar terus gitu. Jadi based on individual jawabannya, nggak bisa general film versi aku dan film versi kalian. Jadi silakan cari film favorit versi kalian, gitu sih lebih tepatnya. Oke, nah jadi yang bagi yang nanya tadi silakan sesuaiin dengan film apa yang disukain gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya nggak?
Yo, ada lagi nggak? Kayaknya udah kali Kak ya, udah pada diem-diem. Oke, kalau nggak ada kita selesain untuk question and answer section. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, but before we go to the next section, as a moderator, I want to conclude about our matter today. Jadi yang bisa Dimas simpulin, yang Dimas tangkap dari penjelasan dari Kak Henry tadi, di sini we have to be brave to speak English. Jadi jangan takut salah dan juga harus tetap mencoba dan mencoba, karena kita belajar bahasa Inggris itu memang tidak mudah, akan banyak rintangan yang kita hadapi, baik itu hujatan dari teman-teman kita ataupun faktor eksternal lainnya. Yang penting kita tetap harus berani dan juga confidence, dan juga pada saat kita sudah bisa, jangan lupa kita tetap selalu melatih agar English skill kita tidak down gitu. Jadi itu yang Dimas tangkap dari penjelasan dari Kak Henry tadi. Oke, before we close our event today, di sini ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Kak Henry. Ini akan diserahin oleh Vina. Kepada Vina boleh, dan operator boleh tampilin sertifikatnya. Yay, thank you. Oke, thank you very much teman-teman sekalian dari KMI. Terima kasih banyak Kak, udah meluangkan waktunya dan materinya. Oke, welcome. Oke, itu tadi penyerahan sertifikat secara simbolis dari Kepala Departemen ISL yaitu Vina kepada pemateri kita hari ini yaitu Kak Henry. Oke, lanjut nih. Sebelum ditutup juga nih, tadi kan kita di awal ada nyerahin question for door prize. Nah, jadi untuk pihak operator boleh atau pihak panitia diumumin nih siapa yang menang di question for door prize-nya. Pada pihak panitia boleh. Oke, di sini saya akan mengumumkan dua pemenang atau dua penjawab terbaik untuk door prize-nya. Yang pertama, ayo siapa? Yang Ini tadi ngapain dulu deh? pertama itu ceritain dulu, Vin. ada Dwi Krisdianto. Oh iya Kak. Ini tadi gimana tuh dapat door prize-nya? Oh iya, jadi tadi kita sudah memberikan kuesioner gitu Kak, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, what do you think about English? Yang kedua itu how the important English for you. Dan yang terakhir itu how you improve your English gitu Kak, ada 3. Oke. Jadi penjawab terbaiknya Kak, yang paling bagus jawabannya itu ada 2. Yang pertama ada Dwi Krisdianto dan yang kedua ada Tantri Tanzilahni Putri. Oke. Untuk nanti satu lagi ya? dari kakak Kak. Jadi tadi siapa aja tadi yang jawab ya? Tadi ada dua. Tadi siapa yang jawab di awal tadi ya? Yang open mic tadi ada 2 orang. I forget. Ike sama siapa ya? Sama Anggi. It's no problem both of you. Dua-duanya. Jadi nggak 4 orang. Oke. Ada Ike sama Anggi. Siap Kak. Ya, Jadi nanti untuk pemenang aja. Nanti kakak untuk pemenang Vina. tadi boleh PC saya ya, Vina. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat. Oke. Oke, langsung ke moderator aja. Dikembalikan ke moderator.
Oke, makasih untuk Vina udah diumumin yang mendapat door prize nih. Jadi congratulations ya untuk yang mendapatkan door prize ya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu penutup. Nah, untuk mengambil ibroh dan juga manfaat dari kegiatan kita hari ini, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillah. As a moderator, I want to give apologize. Maaf kalau banyak kesalahan dari Dimas dalam memandu acara kita pada hari ini. Dan juga minta maaf kalau bahasanya campur aduk kayak gado-gado, soalnya kita di sini juga saling sama-sama belajar. Jadi taja dari Dimas akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kak dan teman-teman, boleh dinyalain dulu kameranya untuk kita foto bersama. Yap, benar. Hanya. Ayo teman-teman yang belum on cam, boleh di on cam kan bentar. Kita mau foto bersama. Ada yang hitung nggak? Iya, operator boleh diambil alih. Ntar takutnya lagi ada yang mangap kan, ketangkep. Oke. Ini slide pertama. Nggak ada yang mau on cam lagi nih. Muhalika, Emilda, Wahyu Intan. Oke, hitungan ketiga ya. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Senyum terus deh. 1, 2, 3. Oke. Oke. Good luck untuk improve terus. Nanti kalau ada pengen sharing-sharing boleh kontak. Terima kasih untuk Kak Henry dan teman-teman semua yang sudah pada hadir hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Iya, sama-sama. Oke, see you ya, Teh. Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya udah hadir pada webinar hari ini. Semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya. Yang mau live boleh live kok. Makasih ya. Thank you guys. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.